Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mub'ats rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengkaji kitab Manhajus Salikin wa Tawfiq Fiddin karya Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, lalu kita sudah memasuki pembahasan pertama dari kitab Thaharah, di mana beliau memberikan muqaddimah di kitab Thaharah tentang rukun Islam. Beliau membawakan hadis tentang rukun Islam, lalu kita jelaskan pula tentang syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Berikutnya rukun yang kedua adalah salat. Rukun yang kedua adalah salat. Namun sebelum membahas salat, maka terlebih dahulu beliau membahas tentang thaharah. Terlebih dahulu beliau membahas tentang thaharah. Kenapa? Karena thaharah merupakan syarat sah dari salat. Yang namanya syarat itu mendahului sesuatu yang menjadi syarat darinya. Jadi sebelum kita sholat, kita harus mengetahui tentang apa itu berthaharah. Karena sholat tidak akan sah tanpa adanya thaharah. Maka para ulama memulai kitab-kitab fikih mereka dengan pembahasan thaharah. Secara umum, apabila kita belajar tentang fikih, maka kita akan menjumpai ada 4 pembahasan besar di dalam ilmu fikih, dengan urutan yang mayoritas para ulama tetapkan. Pembahasan pertama adalah fikih ibadah. Pembahasan pertama adalah fikih ibadah. Oleh karena itu kita akan menjumpai buku-buku fikih itu dimulai dengan pembahasan fikih ibadah. Dimulai dari thaharah, kemudian salat, kemudian setelah itu zakat, puasa, haji. Ini fikih ibadah. Pembahasan global yang pertama. Kemudian pembahasan kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah. Akan kita jumpai pembahasan fikih muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, menggadaikan barang, mudharabah dan seterusnya. Itu fikih muamalah. Yang ketiga fikih munakahat. Nanti di sana kita akan belajar tentang kitab nikah, bagaimana syarat, ketentuan seputar nikah, wali, saksi dan seterusnya. Dan juga belajar tentang kitab tolak. Karena ada yang tidak langgeng pernikahannya. Kalau dia harus memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut, maka syariat mengatur bagaimana cara mengakhiri dengan baik. Yang keempat, al-qadha wal jinayat. Itu pembahasan tentang hukuman pidana, peradilan dan hal-hal yang masuk di dalam pembahasan tersebut. Nah, itu 4 pembahasan utama di dalam fikih. Sekarang kita di dalam pembahasan tentang fikih ibadah. Dan pembahasan pertama dalam fikih ibadah adalah pembahasan thaharah, yaitu bersuci. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan pertemuan sore hari ini adalah bersuci menggunakan air. Ada urutan pembahasan kita, tentu kita akan mengikuti urutan-urutan yang dibawakan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Faslun, pasal. Barangkali ada yang memakai kitab
asli. Saya bacakan kitab asli, kemudian saya terjemahkan. Nanti bagi teman-teman yang memegang buku terjemahan yang langsung baca dari buku terjemahan tersebut. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wa amma sholatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Adapun salat, maka dia memiliki syarat-syarat yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Jadi sebelum suatu orang salat, maka dia harus melakukan syarat-syarat terlebih dahulu. Faminha at-taharah. Di antara syarat salat, yaitu syarat sah salat adalah bertoharah, yaitu bersuci, seperti berwudu, mandi dan sejenisnya. Adapun syarat salat itu ada 6. Syarat salat itu ada 6. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Yang kedua, menghilangkan najis. Yang ketiga, masuknya waktu sholat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Kemudian yang keenam adalah berniat. Maka 6 perkara ini merupakan syarat yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum kita menunaikan sholat. Orang sholat dia harus suci dari hadas. Tidak boleh ada najis yang menempel pada dirinya. Kemudian tadi yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Kalau dia sholat duhur di jam 10 pagi, maka tidak sah sholatnya, karena dia harus memenuhi syarat tersebut. Itu namanya syarat. Sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah. Yang keempat tadi, menutup aurat. Kalau auratnya terbuka, maka tidak sah sholatnya. Dan akan datang nanti pembahasannya. Kemudian demikian pula menghadap kiblat. Tidak boleh sholat tidak menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Demikian pula harus berniat. Ini dia melakukan ibadah apa? Apakah dia sholat fardu ataukah sholat sunnah? Yang mana bentuknya secara zahir itu sama-sama 2 rakaat misalnya. Tapi yang membedakan adalah niat dari orang yang melakukan sholat tersebut. Ternyata dia sholat subuh, ternyata dia sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan seterusnya. Ini 6 syarat sholat yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang dibahas di sini adalah syarat tentang toharoh. Itulah tadi 2 syarat yang pertama tadi kita sebutkan, yaitu bersuci dari hadas dan menghilangkan najis. Karena yang namanya toharoh itu terdiri atas 2 hal ini. Ya. Bertoharoh terdiri atas 2 hal ini. Ya. Mensucikan diri dari hadas dan menghilangkan najis. Ini definisi toharoh. Bersuci dari hadas dan menghilangkan najis. Baik. Jadi ada 2 ya. Secara garis besar, toharoh itu adalah mengangkat hadas, mensucikan diri dari hadas, dan menghilangkan najis. Kemudian hadas itu terbagi menjadi 2. Ya, hadas terbagi menjadi 2. Ini mungkin sesuatu yang sudah pernah kita pelajari, tetapi kita menyusun kembali pengetahuan kita supaya tidak berpencar, dan kita murajaah juga. Hadas itu terbagi menjadi 2. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Sebelumnya perlu kita pahami apa definisi hadas. Apa definisi hadas? Karena hadas dengan najis itu berbeda. Hadas didefinisikan oleh para ulama wasfun qa'imun bil badani.
sebuah sifat, ya, atau sebuah keadaan, ya, yang ada pada badan, yang minas sholati, yang menghalangi dari solat, wa nahwuha, dan seterusnya. Jadi hadas ini dia adalah suatu keadaan, suatu sifat abstrak yang tidak terlihat. Berbeda dengan najis. Najis adalah suatu benda yang terlihat. Kalau hadas itu keadaan yang ada pada diri seseorang. Kita tidak bisa menyimpulkan teman kita ini sedang berhadas, gak bisa, gak kelihatan. Kamu lagi hadas atau lagi suci? Kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat. Ya, ternyata dia belum berwudu, berarti dia sedang hadas kecil. Oh, ternyata dia sedang junub, dia belum mandi, berarti dia sedang hadas besar. Ya. Dan ini tidak terlihat. Ini tidak bisa kita simpulkan dari penglihatan kita. Berbeda dengan najis. Najis adalah sesuatu yang terlihat. Berbeda. Lalu hadas ini tadi kita katakan terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan harus berwudu terlebih dahulu supaya hilang hadas kecil tersebut. Adapun hadas besar, dia adalah hadas yang mengharuskan untuk mandi. Jadi saya ulangi, hadas kecil hanya bisa terangkat dengan berwudu. Ya. Kemudian hadas besar terangkat dengan mandi. Misalnya nanti akan datang pembahasannya, hadas kecil seperti kencing, kemudian buang angin, buang air besar, dan seterusnya. Kemudian yang menyebabkan hadas besar seperti junub, ya, misalnya mimpi basah, misalnya haid, ya, nifas, dan seterusnya. Adapun najis, definisinya di dalam syariat adalah ainun mustaqdaratun syar'an, suatu benda yang dianggap kotor oleh syariat. Misalnya air kencing, tinja misalnya, dan seterusnya dari pembahasan najis, air madi, air wadi, bangkai, dan seterusnya. Nanti akan datang pembahasannya secara detail. Dan najis ini harus dihilangkan dari 3 tempat, ya, atau 3 hal, yaitu harus dihilangkan dari badan. Gak boleh ada najis yang nempel di badan kalau kita ingin sholat, harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak boleh ada najis di pakaian, apakah di baju, di celana, di peci. Kemudian di tempat sholat, di mana kita sholat, ya, misalnya di sajadah kita, di bagian kita sholat. Adapun kalau misalnya di sana ada najis, sholat kita di sini insya Allah tidak berpengaruh pada sholat kita. Karena yang dimaksudkan harus hilang najis tersebut dari tempat sholat kita adalah tempat di mana kita bersujud, tempat di mana kita sholat, berarti di sajadah kita. Baik. Kemudian di matan dikatakan oleh penulis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Ini dalil, ya, bahwasanya bersuci merupakan syarat sahnya salat kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Salat itu tidak akan diterima dari orang yang berhadas sampai dia berwudu.
Artinya harus berwudu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu." Surat Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajahmu, kemudian tanganmu hingga sikumu, kemudian usaplah kepalamu, lalu basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Kalau kalian junub maka bersucilah." Ini dalil dalam Al-Quran. Demikian pula dari beberapa hadis yang kita bacakan tentang syarat sah dari sholat, yaitu bersuci, ya, bersuci. Makanya dikatakan oleh penulis di matan, "Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar wal najasati fala sholata lahu." Barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar, ya, ya seperti tadi itu, haid, nifas, mimpi basah, ya, junub, berhubungan badan dan sejenisnya. Kemudian dari hadas kecil seperti kencing, ya, buang air besar, ya, kemudian buang angin, dan najis, tidak mensucikan dirinya dari najis. Artinya ada najis yang menempel pada badannya atau pada pakaiannya atau di tempat dia sholat, fala sholat lahu, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya tidak sah. Adapun dalil, ya, tadi kita sudah sampaikan, ya, tentang dalil mengapa kita harus mengangkat hadas dari diri kita, baik hadas kecil maupun hadas besar. Adapun dalil kenapa kita harus mensucikan atau menghilangkan najis dari badan kita adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Innahuma la yu'adzabani." Mereka berdua itu diadab. Ini kabar ghaib yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu kalau penghuni dua kubur tersebut sedang diadab. Apa kata Nabi? "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidak diadab karena masalah besar dalam pandangan mereka. Artinya diremehkan. Amma ahaduhuma fakana la yastaghfiru minal baul. Adapun salah satu dari dua kubur tersebut, dia diadab karena dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun kubur yang satunya, dia diadab karena dia menebar namimah. Dia suka mengadu domba. Yang menjadi pembahasan kita adalah kubur yang pertama tadi, di mana dia diadab karena dia tidak menjaga diri dari air kencing. Kalau dia kencing sembarangan, nyiprat. Akhirnya badannya terkena air kencingnya. Makanya kalau kencing, ya kencing di tempat yang seharusnya, di kamar mandi, ya. Kalau di semak-semak, ya harus mengkondisikan supaya tidak ciprat begitu saja. Misalnya di lubang dan seterusnya. Intinya kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak kecipratan air kencing kita. Karena ada penghuni kubur yang diadab dengan hal seperti itu. Adapun dalil mengapa kita harus membersihkan pakaian kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya, menurut salah satu tafsiran, yaitu pakaian kita itu harus disucikan. Gitu ya. Kemudian dalil kenapa harus kita sucikan tempat sholat kita adalah sebuah hadis tentang seorang Arab Badui, ya, yang pernah
ya, kencing di salah satu sisi masjid. Kalau orang Arab Badui itu dia nggak peduli dia. Pokoknya apa yang dia lakukan terserah dia. Nah di zaman Nabi ada pernah Arab Badui yang datang, ya, di tengah para Nabi dan para sahabatnya, kemudian kencing di salah satu sisi masjid. Fazajarahun nas, kemudian orang-orang di kala itu menghardiknya. Berani-beraninya kamu kencing di dalam masjid. Itu nggak masuk akal ya kan? Apalagi kalau di zaman sekarang. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Masyaallah ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak dengan penuh hikmah. Ya. Soalnya kalau dia sedang kencing kemudian ditahan nanti dia bisa sakit. Dia bisa sakit. Atau kencingnya jadi tidak beraturan misalnya. Jadi kemana-mana. Jadi karena sudah terlanjur kencing, ya sudah biarin aja dulu, biarin. Sudah terlanjur, mau gimana lagi? Kalau orang kencing itu nggak bisa ditahan. Kalau sudah terlanjur keluar, kan begitu. Falamma qadha baulahu, tatkala Arab Badui tersebut sudah menyelesaikan kegiatan kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa urif alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil air lalu menyiramkan pada kencing tersebut. Nah, ini dalil. Ya. Kalau tempat sholat itu harus dibersihkan supaya bisa dipakai untuk sholat. Ya. Baik. Kemudian berikutnya berkata penulis rahimahullah taala, wa thaharatu naw'ani. Thaharah itu ada dua macam. Ahaduhuma at-thaharatu bil ma'i wa hiya al-asl. Ya. Yang pertama adalah bersuci menggunakan air, dan itulah yang utama. Yang kedua tidak disebutkan di sini, nanti akan datang. Thaharah jenis yang kedua adalah berthaharah menggunakan debu. Ya. Sebagai pengganti air. Misalnya ketika sakit atau tidak ada air, sakit sehingga tidak bisa terkena air atau tidak ada air, maka diganti dengan debu. Ini thaharah jenis yang kedua, yang kemudian dikenal dengan istilah bertayamum. Ya. Adapun jenis yang pertama yang disebutkan di sini adalah bersuci menggunakan air. Ya. Karena itu berwudu menggunakan air, mandi menggunakan air. Tidak boleh menggunakan susu. Ya. Ya boleh saja mandi menggunakan susu, tapi tidak menghilangkan hadas. Kan begitu. Ya. Mandi madu misalkan. Baik. Ya, jadi itu thaharah ada dua jenis. Yang pertama bersuci menggunakan air. Kemudian yang kedua bersuci menggunakan debu. Nanti akan datang pembahasannya di bab tentang tayamum. Kemudian berkata penulis, atau sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian dari langit air untuk dipakai bersuci. Karena itu air ini akan digunakan untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu menggunakan air. Hadas besar menggunakan air, yaitu mandi. Demikian pula bersuci untuk menghilangkan najis. Bersuci untuk menghilangkan najis dengan menggunakan air. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Tuhuru ina'i ahadikum," ya, sucinya ya, wadah kalian idza walagha fihi al-kalbu,
apabila anjing itu menjilat ke dalam wadah tersebut, an yaghsilahu sab'a marratin, yaitu dicuci dengan 7 kali, ulahun nabi turab, salah satunya dengan tangan. Ini dalil ya, bahwasanya membersihkan najis juga dengan air. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis, fakullu ma'in nazala minas sama' au naba'a minal ardi fahuwa tahurun. Semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, dia adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Artinya air yang dipakai untuk bersuci ya adalah berasal dari 2 tempat ini. Apakah air tersebut turun dari langit, misalnya hujan ya, misalnya apalagi ya salju ya, kemudian terkumpul misalnya di ember kita, di penampungan air kita, di laut, di sungai ya, itu kan air hujan ya, atau keluar dari bumi ya, misalnya sumur ya. Jadi berwudu dari air sumur ya boleh, itu adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Atau di danau ya, atau telaga ya, maka itu adalah air-air yang tahur, suci dan mensucikan. Dikatakan oleh penulis, yutahhiru minal ahdathi wal akhbasi. Ya. Air tersebut mensucikan dari hadas dan najis. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi air itu dia mensucikan ya, dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Demikian pula dia bisa menghilangkan najis. Ya. Sebagaimana tadi dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian penulis mengatakan, walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Meskipun ya telah berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang suci. Artinya ya, kalau ada air yang tercampur dengan atau terkena sesuatu yang suci, masih suci, bukan najis, walaupun berubah warnanya, kemudian rasanya, kemudian baunya, maka dia hukumnya tetap tahur, suci dan mensucikan ya, suci dan mensucikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa menajisinya. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan ya. Ahlus Sunan itu maksudnya 4 sunan ya. Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i ya. Berarti tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi dalam istilah hadis itu dikenal istilah Kutubus Sittah, kitab yang 6 ya. Kitab yang 6 yaitu Imam Bukhari di kitabnya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Itu Kutubus Sittah, kitab yang 6 ya. Kalau dikatakan diriwayatkan oleh ahli sunan berarti 4 sunan ya. Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Bukan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Biru kan? Bukan. Dan hadis ini sahih. Ya.
Fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin fa huwa najis. Yajib ijtinabuhu. Tetapi kalau dia berubah salah satu sifatnya, apakah warnanya, rasanya, atau baunya dengan sesuatu yang najis, maka air itu menjadi air najis, wajib untuk dijauhi. Ini kita jelaskan ya, kita jelaskan. Jadi hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Air apapun itu, ya, selama dia masih tetap pada asal awal mula kali dia diciptakan, air hujan, air sungai, telaga, sumur, mata air, ya, danau, dia suci dan mensucikan. Sekarang, gimana kalau dia berubah? Apakah masih boleh digunakan untuk wudu atau mandi? Apakah boleh atau tidak? Maka penulis mengatakan, kalau dia berubah dengan sesuatu yang masih suci, maka masih boleh digunakan. Ya. Tetapi kalau dia berubah dengan sesuatu yang najis, maka jadi najis, tidak boleh. Artinya dia sudah tidak suci dan tidak pula mensucikan. Jadi berubahnya air itu ada dua. Saya ulangi ya. Berubah dengan sesuatu yang suci, ya. Berubah dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap tahur. Tetapi, ya, tetapi berubah di sini ini terbagi dua lagi. Berubah dengan yang suci ini terbagi dua lagi. Ya. Dia berubahnya sedikit. Ya. Artinya dia masih disebut air, gitu. Karena berubahnya juga bisa banyak, sehingga tidak disebut air lagi. Contoh. Ini tadi kita mengklasifikasikan jadi dua. Ya, berubah karena sesuatu yang masih suci. Misalnya, ya, berubah warnanya. Ada air di ember, ya, kita isi dari keran, kemudian terkena tinta warna biru misalnya. Akhirnya ada kesan warna biru di situ, ya, terkena tinta. Atau jadi kuning karena ada kunyit misalnya, kunyit. Ya. Maka ini boleh dipakai atau tidak? Masih boleh. Masih boleh. Atau ya, rasanya jadi sedikit asin karena ada yang iseng masukin garam misalnya. Atau jadi sedikit manis karena ada yang masukin gula. Atau berubah baunya. Ya, misalnya tadi dimasukin kunyit, nanti ada kesan bau kunyit, ya. Bau kunyit. Atau embernya tadi itu habis dipakai sebagai wadah, misalnya wadah parfum misalnya, sudah ditumpahkan terus diisi dengan air dari keran, masih ada sedikit baunya, kesan-kesan harum. Maka selama dia masih disebut air, ya, masih disebut air, maka dia masih suci. Kecuali kalau dia sudah tidak disebut air. Misalnya ada segelas air putih yang umur suci dan mensucikan, kemudian dimasukkan kopi, dimasukkan gula. Ini bukan air lagi namanya. Kalau di dalam istilah fikih namanya kopi. Air kopi. Nah, ini sudah tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Tapi kalau misalnya ada air cuman masuk sedikit kopi, gitu, belum bisa kita katakan ini kopi atau teh atau sirup, ya, maka masih boleh. Jadi gitu. Jadi kalau cuma sedikit perubahannya, warnanya, rasanya, baunya, itu masih suci dan mensucikan. Kecuali kalau berubah total, sehingga tidak disebut lagi air putih, ya, yang kemasukan sedikit kopi, tapi disebut kopi, teh, sirup, fanta, dan seterusnya. Ini sudah tidak boleh. Ini namanya berubah. Statusnya bukan air mutlak lagi, ya, bukan air mutlak lagi.
Baik. Yang kedua, klasifikasi yang kedua tadi, kalau dia berubah ya karena najis, ya, karena najis, maka barulah dia dihukumi dengan air yang najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Ya misalnya apa namanya, ada ember isi air, kemudian ada anak kecil yang kencing ke dalam ember tersebut, ya, kita cium, ini kayaknya sudah mau kencing, air itu berarti sudah berubah dengan najis. Pertanyaannya, kalau nggak berubah, berdasarkan penjelasan ini, dia masih suci dan mensucikan. Intinya, hakim di dalam masalah ini adalah berubah enggak dengan najis atau tidak. Ya. Kalau terkena najis lalu berubah, maka ini airnya jadi najis, tidak bisa disuci, dipakai untuk bersuci. Kalau terkena najis kemudian tidak berubah sama sekali dari tiga sifat tersebut, warna, rasa, bau tidak berubah, maka masih boleh digunakan. Ya. Tapi kalau antum sudah tahu kalau sudah dikencing, nggak usah coba-coba, langsung ganti aja, ya, langsung ganti aja. Jadi misalnya kalau satu-satunya air yang tersisa itu misalnya ya. Tapi kalau yang tadi itu, kalau berubahnya karena sesuatu yang suci, selama masih disebut air, ya, hanya kesan manis saja atau asin, maka masih boleh. Ya, jadi yang tidak boleh adalah ketika kena najis dan berubah. Ketika kena najis dan berubah. Baik itu airnya sedikit ataupun banyak, ya. Misalnya 2 gula lebih. Pokoknya kalau ini sebenarnya kita sudah membahas sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Karena dari penjelasan yang kita sampaikan, para ulama kontemporer itu banyak merojihkan atau menguatkan pendapat bahwasanya air itu terbagi menjadi 2, ya, yaitu air yang tahur dan najis, suci dan mensucikan, serta air yang najis. Nah, sebagian ulama ya membagi menjadi 3. Pendapat yang lain membagi jadi 3. Ada tahur, ada tahir, dan ada najis. Tahur yaitu suci dan mensucikan. Kemudian tahir, suci namun tidak mensucikan. Kemudian najis, ya, najis dan menajisi, ya. Dan kebanyakan ulama kontemporer merojihkan dan menguatkan pendapat yang berdasarkan dalil-dalil yang ada dan pertimbangan-pertimbangan secara logika, bahwasanya air itu terbagi menjadi 2. Imma apakah dia tahur, suci, ya tahur nanti tahir sama aja sih, suci dan mensucikan. Ataukah dia najis, tidak bisa dipakai, ya. Sehingga yang menjadi pertimbangan di sini, suatu air itu bisa dipakai atau tidak, ataukah dalam bahasa yang lain, apakah dia tahur atau najis. Lihat, dia terkena najis dan berubah. Kalau demikian berarti sudah tidak bisa, ya. Selama dia tidak terkena najis, maka boleh mau berubah atau tidak berubah, dengan syarat berubah sedikit tadi, ya. Atau hatta bahkan terkena najis tetapi dia tidak berubah. Nah, menurut pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, ya dia masih suci dan mensucikan. Yang tidak bisa adalah kalau dia berubah dengan najis, mau sedikit mau banyak, ya, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sehingga kalau airnya najis, maka dikatakan oleh penulis yajibu ijtinabu, ya, wajib untuk menjauhinya. Artinya haram menggunakan air najis untuk bersuci, nggak boleh, ya, haram. Selain tidak sah, ya haram juga, haram. Kemudian kita lanjut, ya. Ya, selesai pembahasan tentang air yang digunakan untuk bersuci.
Kemudian berkata penulis, wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahatu. Hukum asal segala sesuatu adalah taharat, suci dan mubah. Suci dan mubah. Jadi segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia asalnya itu adalah suci, ya, tidak najis. Kemudian hukumnya mubah untuk digunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat air, kita melihat air, kita bingung ini suci apa enggak? Asalnya suci. Jangan ragu-ragu. Ya. Hukum asal air yang kita tidak yakin itu najis, berarti dia suci. Gitu. Ya. Hanya satu hal yang memalingkan dari kemungkinan suci adalah kepastian najis. Paham ini? Ya. Kalau nggak bisa memastikan najis, ya suci. Gitu. Karena hukum asal segala sesuatu, termasuk air, dalam pembahasan kita adalah suci. Ya, suci. Kecuali kalau kita sudah yakin di situ ada najis. Selama kita nggak yakin ada najis, jadi kalau tiba-tiba kita lihat air, ya, air, ya misalnya kita lihat air di ember sana, ya hukum asalnya suci, ya, hukum asalnya suci. Selama kita nggak bisa memastikan ada yang pisang-pisang kencing di situ, ya, atau memasukkan benda najis, ya, maka hukum asalnya suci. Demikian pula hukum asalnya mubah. Mubah itu boleh digunakan, ya, boleh digunakan. Dan kaidah ini masuk di dalam banyak hal, ya, baik itu sesuatu yang kita pakai, ya, sesuatu yang makanan, ya. Makanan itu nggak bisa kita klaim dia haram, ya. Misalnya kita lihat gorengan di jalan misalnya, ini nggak ada sertifikasi halal, wah nggak bisa makan gorengan kita itu kalau harus mensyaratkan sertifikasi halal. Karena hukum asal makanan itu suci, sampai kita yakin itu memang babi misalnya. Kalau gorengan-gorengan yang ada di pinggir jalan itu suci semua, insya Allah, nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Apalagi kita berada di negeri Muslim, ya. Nanti beda lagi pembahasannya kalau kita berada di negeri kafir. Nah itu boleh kita ragu, ya, karena memang kebanyakan misalnya pakai babi misalnya. Ada boleh negeri Muslim, ya asalnya enggak, ya, asalnya tidak. 5 menit lagi ya. Ya. Jam berapa ini? Maghrib 37. Ya, selesai pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Ini dalilnya. Bahwasanya Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi semuanya. Artinya memang segala sesuatu yang di bumi ini diperuntukkan untuk digunakan oleh manusia. Hukum asalnya suci. Ya. Kalau enggak suci, kemana-mana kita khawatir. Tentu ini jangan najis. Enggak. Semua suci sampai kita yakin kalau itu najis. Teman kita suci juga, ya, suci. Tempat kita sholat ini hukum asalnya suci. Jadi jangan tanya, takmir, ini sudah dipel atau belum? Enggak, ini hukum asalnya suci. Ya. Ruang kelas kita hukum asalnya suci. Lapangan hukum asalnya suci. Jangan khawatir, jangan kemarin ada anjing yang kecil sini. Enggak. Nah, kecuali kalau antum benar-benar melihat anjing tersebut di situ. Ya, demikian. Demikian pula mubah. Hukumnya pakai mobil apa ya? Naik motor apa? Selama nggak ada dalilnya, maka hukum asalnya mubah. Intinya itu. Ya, intinya itu. Kenapa? Ya, karena keharaman itu dirinci. Ya. Yang tidak ada keterangan di haram berarti halal. Intinya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merinci apa yang haram. Kalau nggak ada dalilnya itu haram, berarti dia mubah. Nah, gitu kan. Kemudian terakhir, ya, atau ini pekan berikutnya saja, kayaknya masih ada
satu kalimat agak panjang ini, ada beberapa faedah yang bisa kita petik di dalamnya. Ya, nanti lihat sekalian saja. Baik, untuk pembahasan tentang hukum asal segala sesuatu suci dan mubah ini dan beberapa kalimat bersisa dari pasal ini sebelum masuk bab berikutnya, insyaallah kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan pertanyaan? Ya, kami persilakan kepada para jamaah bagi pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Nah, silakan. Ada yang menutup aurat ketika kita sholat. Biasanya kan kalau cowok yang agak gendut tuh pakai celana tuh ketika sujud biasanya agak terbuka di bagian belakangnya, entah bajunya yang tertarik ke depan sehingga kelihatan itunya. Nah, itu bagaimana? Apakah selama dia tidak merasa itu tidak terbuka itu tetap sah atau ini? Ya, baik. Ya, jadi menutup aurat tadi sudah kita jelaskan, dia adalah syarat sah sholat. Ya. Maka kewajiban bagi setiap muslim yang hendak menunaikan sholat, dia harus memakai pakaian yang menjamin agar tidak terbuka, tidak terbuka. Sekarang gimana kalau di dalam sholat auratnya tersingkap, kan gitu? Maka kalau auratnya tersingkap, kemudian dia segera tutupi, maka masih sah. Masih sah. Di sana kayaknya tersingkap di belakang, tarik ke bawah. Ya. Tetapi kalau bisa dia biarkan begitu saja, artinya dibiarkan lama, ya. Apalagi kalau misalnya dia jadi tersingkapnya itu lama, maka dia sholatnya tidak sah karena merupakan syarat sholat. Ya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari jamaah akhwat. Air itu kan suci dan menyucikan selama tidak berubah rasa, warna dan bau. Kalau air di kaos detol yang menyebabkan berubahnya aroma air, apakah airnya bisa digunakan untuk bersuci? Kena sabun detol. Kena. Kalau air di kaos detol, ya mungkin Apa itu? airnya kena detol. Oh, Terus iya. berubah aroma airnya. Iya. Oh, dikasih detol. Iya. Iya. Selama dia tidak berubah jadi air sabun, ya, artinya sabunnya mendominasi, maka masih boleh. Kalau misalnya kecipratan detol atau dikasih detol sedikit gitu, ya, sehingga ada kesan-kesan harum bau detol, maka masih suci dan mensucikan. Kecuali kalau 1 ember air dikasih 1 ember detol, nah itu insya Allah bukan air lagi, itu namanya sabun. Air sabun. Tapi kalau detolnya sedikit, insya Allah tidak berubah statusnya dari suci dan mensucikan. Detol kan suci ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kan tadi status air itu kan suci. Kalau seandainya gimana status air yang sudah dipakai untuk bersuci? Kemudian semisal kondisi air terbatas, air yang dipakai bersuci dipakai 2 kali, itu apa bisa? Baik. Nah itu tadi ini masuk dalam perselisihan pendapat yang tadi kita isyaratkan, bahwasanya itu biasa diistilahkan dengan air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bertohar sebelumnya. Kalau penuturan Syekh yang dikuatkan oleh penulis di sini, demikian pula banyak ulama kontemporer di zaman ini, maka itu tidak mengapa, hukumnya tidak mengapa, insyaallah taala. Mungkin kita cukupkan saja sisa jawabnya untuk kali ini. Bagi yang masih ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Sebelum kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para jemaah dan juga Ustaz Fahmi Jaludin yang telah menyampaikan materi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Harapannya ilmu yang telah kita dapat ini juga kita terapkan
ilmu-ilmu tadi yang telah disampaikan. Kita akhiri kajian kita dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para jemaah bisa langsung mengambil tempat di bagian untuk mendapatkan hidangan berbuka puasa. Untuk panitia jangan lupa beres-beres dulu. Langsung dikeluarin gitu ya, langsung disilang gitu.